Izin lagi. Iya, izin. Izin, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat saya ulangi lagi. Yang lagi makan belum sempat jawab, biar jawab. Nggak usah diberhentiin Pak, makan yang lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Angkat tangannya. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin. Wa tukrimuna binuril ilmi. Wa tu'izzuna binuril fahmi. Ya man alimal ghaibi wa syahadah. Illamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yalijan nar man la yalijan nar shalla fi tulu'i syamsi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin yang mulia, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para tuan-tuan guru yang tak bisa saya sebut satu persatu, tapi sungguh tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya agar terus bisa membawa masjid ini menjadi masjid yang makmur dan juga tempat untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap ketua DKM dan jajaran pengurus, mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan untuk terus menjaga kemakmuran masjid ini, sebab orang-orang yang memakmurkan masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang dianggap iman percaya kepada Allah diantaranya yang memakmurkan masjid. Saya kaget tadi datang sebelum azan, ternyata sholat subuhnya alhamdulillah sampai keluar. Beda sama di tempat saya, sama sholat subuhnya sampai keluar, cuma di dalamnya kosong. Tapi kalau di Cikiwul ini Masjid Al-Hamidiyah benar-benar real, kanan kiri depan belakang tengah semuanya penuh. Insya Allah inilah orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Sebab ketika orang-orang yang kumpul, orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang sholat, lalu dia mau untuk berkumpul di dalam masjid, itulah yang didoakan oleh baginda Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari ini. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan hadirnya saya dengan Bang Aziz bisa membawa semangat giroh untuk terus berjamaah. Amin ya Rabbal. Tapi tadi untung pas datang saya depanan, Bang Aziz belakangan. Kalau beliau depanan kayaknya bisa dijadiin imam. Kalau jadi imam bencana besar. Ngomong aja lama, apalagi jadi imam. Lagi sehat ya.
Ini manggut-manggut ngantuk apa ngerti? Pak, Isra Mi'raj ini hebat. Saya nggak panjang lebar karena harus di bandara, pesawat jam 8.15. Isra Mi'raj ini memberikan kita pelajaran. Apa? Sholat. Sholat diberikan oleh Allah satu waktu yang penuh keberkahan. Apa? Sholat subuh. Kenapa kok sholat subuh ini menjadi gerbang keberkahan? Yang pertama, sholat subuh itu adalah pagi hari. Mohon maaf lahir batin, bukan mengecilkan sholat tahajud. Dibandingkan dengan sholat subuh berjamaah, tahajud masih di bawah standar daripada sholat subuh berjamaah. Bapak ngumpulin 1000 rakaat sholat tahajud dibandingkan jamaah istiqomah setiap pagi, maka jauh lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud ribuan. Tapi kalau bisa tahajud, jalan. Sholat subuh berjamaah, jalan. Maka ini apa yang dikatakan oleh Nabi, layali jannaro sholla qabla tulu'i syamsi, tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kata Nabi, bukan kata ulama. Layali jannaro, nggak akan pernah tersentuh api neraka. Sholat orang yang sholat qabla tulu'i syamsi, yaitu sebelum bersinarnya matahari, belum terbitnya matahari, alias sholat subuh. Dan orang-orang yang sholat subuh rizkinya dijamin. Saya nggak bawa duit, sarapan udah datang tuh di belakang. Bener nggak? Ada teman saya ngeganyem aja dari tadi tuh kacang. Nggak usah diberhentiin, tenang aja. Berkah. Aqua yang harusnya beli, mineral yang harusnya beli dikasih gratis. Apa rugi DKM? Enggak, baliknya lebih besar. Terlebih lagi kalau bapak sholatnya mohon maaf khusyuk. Bapak sholatnya habis itu wirid, kekayaan datang Pak. Saya punya guru, mohon maaf, bukan ngomongin dongeng. Saya punya guru Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Saya alumni As-Sidikiyah Kebon Jeruk dan Batu Ceper. 2020 kita semua mengalami sebuah kehancuran, fenomena yang belum pernah terjadi, kaget dan shock. Apa? COVID-19. You know? No, enggak tahu. Bahasa Inggris bisa enggak? Yes. Semua kaget. Apa yang diberikan oleh Allah kaget. Bahkan luar biasa, sekian puluh tahun Mekah, Madinah belum pernah tutup, ada Covid jadi tutup. Kita semua kena imbasnya, ya kan? PPKM, pembatasan penghasilan kiai dan mubalik. Maulid nggak ada. Isra Mi'raj tutup, sholat subuh nggak boleh, Jumatan digembok. Bener Pak? Tahlil yang meninggal nggak boleh. Lah orang mati cuma 2 doang si petugas Covid, bener nggak? Pak Ustadz tahu, saya nguburin bapaknya sahabat saya, Ustadz Solmed, nggak boleh ada orang. Hancur semua. Tidak ada yang tersisa. Istri jadi pedagang dadakan. Mobil dia jual, motor dijual, kulkas dijual, TV dijual, nggak ada yang bisa. Tapi apa kata guru saya? Santri jangan pernah cengeng. Bangun sholat subuh, sebelum sholat subuh kalau bisa tahajud jaufal lailil akhir. Apa jaufal lailil akhir? 3/4 malam. Minta sama Allah, jangan pernah takut. Alhamdulillah, Corona bulan Maret saya nggak punya uang, bulan Mei saya melakukan itu, dan alhamdulillah saya mulai jualan. Yang dulu saya tinggal jadi tukang potong ayam kampung di daerah Jembatan Besi. Saya kirim ke rumah makan teman-teman yang dulu saya kirim. Alhamdulillah, bagi orang ternyata Covid adalah musibah, bagi saya berkah. Karena ngirimin ayam, Cina kan nggak mau ketemu.
Tapi karena saya telepon, ya udah Pak Ustadz, kirimin Pak Ustadz. Saya percaya kalau potongan Pak Ustadz bagus. Jadi saya kalau motong ayam nggak pernah tuh ada darah di kaki, di leher, nggak ada. Biasanya kan ada. Karena saya tahu caranya. Akhirnya ngirim. Keuntungan saya modal 70.000, jual 200.000. Corona ya nggak? Lah kapan lagi? Nggak bagi-bagi. Nggak bagi-bagi, ngapain amat? Ayah, ya. Bener Pak. Kata guru saya, bangun subuh. Kalau perlu sebelum subuh, 40 menit atau 30 menit sebelum azan, kamu minta. Di situ Allah sedang memperhatikan. Maka Nabi ditanya, ya Rasul, ayyud du'ai asma', doa mana yang paling didengar? Aybi qaribil ijabah. Maksudnya mana yang paling cepat diijabah? Kata Rasul, jaufal lailil akhir wa dubura kulli salatil maktubah. Yang paling dua didengar oleh Allah doanya adalah selesai sholat tahajud dan selesai sholat fardu. Subuh bacasan, saya disuruh baca apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali, istighfar 100, tambah sholawat nariyah 11 kali. Alhamdulillah, nggak punya apa-apa pas corona, sekarang semuanya jadi kembali. Alhamdulillah. Benar nggak? Bapak yang mau kawin lagi, subuh jangan putus-putus. Bisa aja. Mumpung nggak ada ibu-ibu. Bang Ajis, istrinya 3. Salat subuhnya nggak pernah putus. Udah kawin, kendor lagi. Sekarang pisah 1. Bukan rahasia, nggak apa-apa. Ceritain apa adanya, bukan dongeng, ini mah bener nggak? Maka jadilah kita orang-orang yang berjamaah sholat subuh. Tidak akan disentuh tubuh kita. Kata Nabi, masa nggak percaya? Kafir kita Pak. Nabi yang bersabda, Nabi yang bicara, Nabi yang kasih informasi. Layali jannar. Kalau sudah masuk fi'il madi didahului oleh lam, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau lam masih kemungkinan terjadi. Nggak akan pernah tersentuh tubuh kita kalau sholat subuh berjamaah. Yang kedua, setelah kita baca wirid, insya Allah sholat subuh baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali aja, nggak tiap hari, nggak apa-apa. Seminggu 2 kali 3 kali, Bapak akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saya punya guru Kiai Abdul Hanan Kewagian Kediri. Itu beliau waktu masih santri punya teman namanya Kiai Solihun. Kiai Solihun ini orang Sumatera, Palembang. Dia dikasih amalan sama Kiai Abdul Hanan. Nih kalau mau kaya baca, saya dapat dari guru saya. Dibaca, ternyata apa? Truk-truk yang ada di Palembang itu ternyata milik Pak Haji Solihun. Kurang lebih ada 76 truk. Kita pengen kaya, tapi sholat subuhnya kesiangan mulu. Maka hari ini berikan yang terbaik untuk Allah. Habis sholat subuh baca sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril 1000, istighfarnya 100, ditambahin sama sedekah subuh. Karena pagi-pagi baginda Nabi pernah didatangin sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, aminkan doaku. Apa yang kau ingin minta ya Jibril sampai kau ingin aku yang mengaminkan? Kata malaikat Jibril, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, aminkan ya Rasul. Kata malaikat Jibril, siap ya Jibril. Ya Allah, berikan orang di pagi hari ini yang mau bersedekah balasan jauh lebih besar dari yang dia berikan. Amin. Wa a'ti mumsikan talafa, orang yang nggak mau sedekah pagi-pagi kasih hidupnya susah ya Allah. Nggak usah dikasih rezeki banyak-banyak. Maka yuk sedekah subuh, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau masih ada orang tua, utamakan subuh orang tua kita yang makan. Anterin kalau masih ada, nggak akan berkurang rezeki Bapak. Mak, Pak, nih saya bawakan makanan sarapan ya. Orang tua nggak minta mobil Avanza, orang tua nggak minta rumah klaster,
Orang tua nggak minta perhiasan emas, yang dia pengen perutnya jangan sampai lapar. Maka saran saya, pagi-pagi setelah sodakoh, orang tua samperin, kasih makan. Nggak akan rezeki bapak kurang, percaya sama saya. Amin ya robbal. Bang Haji sudah noel-noel aja, jangan lama-lama katanya, saya ngantuk. Allah, Masya Karena saya harus ke bandara. Semalam beliau mohon maaf nggak tidur karena dinas malam. Istrinya tuh masang lilin dari jam 1. Udah, ada itu. Ngapain? Ya saya lihat dulu ini, Ngapa? Pak. Kalau yang dihabisin ya. Ini masih ada. Jangan makan. Oh nasinya. Iya. Oh udah ada. Oh kan tuh pagi-pagi lihat udah berkah aja ya Allah. Alhamdulillah rezekinya kemana? Salam dulu salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini saya nggak gagap. Kenapa? Hah? Kenapa? Saya lagi bingung. Kok bingung? Mau ceramah, ya bukan penceramah. Terus Mau ngelawak, ya bukan tempatnya. di masjid nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting ngelawaknya sopan. Lagi kurang sopan apa? Saya pakai celana, pakai jas. Abang sih rapi. Tas jas, celana hitam, rice cooker kenapa dibawa? Tadi saya mau kemarin mau pakai leci, tak tahu. Biasa kalau di TV begitu ya, pakai legging, bajunya ada oranye, ada biru, ada coklat nyampur. Tapi alhamdulillah. Ya gimana aja dari duit. Yang penting kaya. Emang abang kaya? Ya kaya. Kaya apa? Kayak monyet. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, bisa kedatangan artis. Kalau ngundang beliau, masya Allah mahal. Gak usah diomongin. Nggak enak. OPJ 40 juta, lapor Pak 35 juta. Nah, alhamdulillah. Guru-guru kita manggil ke Alhamdulillah, nggak perlu 40 juta, 30 juta. Bacain tahlil, datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Penampatan. Tinggal pocongin aja udah. Tapi kita seneng nih Bang ya. Iya. Ada guru-guru di sini. Ini alhamdulillah. Ini kenapa saya mau hadir di sini? Kenapa? Pertama, apa namanya? Saya kepengen hadir ketemu dengan para guru-guru. Kedua, saya kepengen ketemu sama orang-orang tua saya yang ada di sini. Dan insya Allah ini menjadi satu cerita yang akan saya sampaikan dimanapun saya nanti berada. Cerita apa? Ini mungkin cerita. Saya pernah sholat subuh itu sampai jalanan. Sampai jalan. Iya. Kan jarang sholat subuh begini. Bang Adis mah Iya. nggak pernah nemuin sholat subuh begini. Ini saya kan, tadi saya pikir begitu saya turun, oh kan bulan-bulan puasa ya. Tapi udah Udah rame gitu kan. Ternyata Oh ini bersuci, bersuci luar biasa. berjamaah subuh Cikiwul. 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 Ini luar biasa ya. Saya ingat ini yang masih melestarikan zaman dulu. Apa? Saya ingat 40 tahun yang lalu Kenapa? kalau orang-orang tua saya di sana di Selipi Ya, itu sholat subuhnya habis sholat subuh seperti ini ngaji. zaman dulu begitu. Iya, itu makanannya direbus semua. Betul. Iya. Begitu saya tadi lihat ya Allah ada pisang rebus, terus ada apa namanya kacang rebus, terus ada talas rebus. Akhirnya saya kaji, Apa? kok kenapa yang direbus? Begitu saya lihat, oh iya yang datang udah tua semua.
Saya ngebayangin ini kalau kacang apa namanya Goreng. oleh ini nggak bakal dimakan. Dia mulut ditaruh lagi. Dengan Emang di sini udah pada nggak punya gigi? dulu di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya capek makan enak. Ingat masa lalu ini bener. Flashback ya? Iya. Dulu kalau kita apa namanya 40-30 tahun yang lalu itu kalau sholat subuh kan dilanggar. Sholat subuh dilanggar. Orang dulu mah hebat. Sholat aja dilanggar. Maksudnya di tempat. Iya. Iya, langgar artinya kenapa disebut langgar? Nggak boleh dilanggar. Iya. Saya diajarin nama guru saya waktu kecil namanya Abah Madroni dari Banten. Kelanggar, jangan sampai dilanggar. Maksudnya dinamakan langgar supaya sholatnya nggak dilanggar. Bang Ajis tidur di masjid, sholat dilanggar. Mas, guru Ustaz siapa dulu? Abah Haji Madroni. Kurang hebat. Apa? Ini saya Siapa? punya guru. Apa? Masya Allah, si Ahmad. Kiamat. Ya, pagi dilanggar. Kiamat. Kiamat. Iya. Terus? Di sini kalau kiamat pada lari. Kiamat ya lari lah. Ini tempat saya makan kadang lari. Oh gitu. Orang kiamat sih namanya. Oh namanya Ahmad. Iya. Dipanggilnya Aki. Iya. Iya. Kiamat. Tapi Bang Ajis Pak, mohon maaf, biar begini-begini pengasuh pesantren. Iya, santrinya tuh 100 lebih, hampir 200. Kasih tahu Bang. Bukan pengasuh Pak, Apa? cuma ngedirin doang. Itu juga buat hadiah orang tua saya. Katanya gratis ya apa gimana? Ya, insya Allah gratis. Yang penting anak-anaknya pada mau belajar. Oh. Santriwati alhamdulillah nggak ada yang bayaran. Yang bayaran bapak ibunya. Kira gratis. Gratis insya Allah. Gratis Pak. Yang penting mau belajar. Ada syaratnya? Syaratnya cuma satu. Nggak banyak. Nggak banyak. Kalau Masya tempat Allah. lain mah syaratnya banyak. Nggak ribet. Nggak ribet. Syaratnya satu. Iya. Apa? Syaratnya anaknya hidup. Anaknya hidup. Lah mau bawa anak santri. Siapa itu anak saya? Ya orang meninggal kan. Iya. Tapi emang kalau ngomongin masalah sholat, kita ingat ya zaman dulu. Iya. Subuh belum bangun disiram Pak sama Bapak. Orang tua saya tuh kalau misalkan belum bangun, dia percikin air. Tahu nggak yang buat burung semprotan? Cuk 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 cuk. Masih mending saya. Apa? Saya ember. Emang nakal dulu mah. Saya ember dulu. Itu orang tua mah. Orang tua. Tapi abang ngerti Cinta itu. Bukannya Cinta. kejem orang Bukan tua. benci. Sayang Sayang. sama anak. Emang abang dulu sama Lah, anak sekarang mah nggak punya cerita. kenapa emang? Dulu mah anak dulu ada ceritanya. Gimana? Pernah Hah? tidur di masjid, begitu bangun di beduk. Belum pernah kan? Oh iya pernah. Hah? Ada di beduk ya? Iya, dulu mah ada jin namanya. Sekarang jin udah kagak ada. Kalau jin dulu yang mindahin anak kecil ke masjid saya tahu. Nama depan jinnya A, belakangnya S. Agus. Ajis. Saya mau betul, yang penting jangan depannya N aja, belakangnya S. Kenapa emang? Najis. Tapi Bang Ajis ini luar biasa ya, artis yang tidak mementingkan hanya kehidupan dunia tapi juga akhirat. Dia bangun pesantren, dia bikin pendidikan Islam, alhamdulillah. Padahal mohon maaf yang lain bikin rumah miliaran. Kemarin tanahnya 20 M ditawar ya Bang ya? Mohon maaf Pak Ustaz. Lah saya mah bukan sombong. Kenapa? Yang namanya sombong kan emang Allah benci. Betul. Lah saya mah kalau saya ngomongin ya mohon maaf. Apa? Ya, di Jakarta Barat ya apartemen ya ada. Di Jakarta Barat. Perumahan ya ada. Iya. Keren gak coba? Di Jakarta Barat punya rumah, di Jakarta Barat punya apartemen, ya kan? Iya. Jakarta Timur. Jakarta Timur punya apa? Apalagi di sini. Hotel ada. Oh hotel. Iya. Nggak nyangka ya artis punya hotel. Siapa? Nah, tadi katanya
Memang ada di sini hotel. Apartemen di Jakarta Barat, Ada. perumahan di Jakarta Selatan, Ada. di Bantar Gebang ada hotel. Ada. Punya abang? Lah punya orang, saya cuma ngomong doang. Pak, mohon maaf. Di sini artis kalau kita gebukin dosa nggak ya? Alhamdulillah. Begitu kemarin ya, Jis, kita besok pagi itu acara habis subuh. Ini seumur-umur saya baru tumben ngambil acara subuh-subuh. Tadi saya pulang, apa nggak tidur? Apa? Emang dikunciin. Iya. Enggak, kalau saya emang habis acara tadi dari Bantar Gebang juga. Daerah apa, Nduk? Iya, dekat pasar tuh. Namanya apa dah? Apa? Ajibong, Jalan Ajibong. Saya nggak tidur karena kedatangan guru saya dari Poso, dari Jawa Timur. Alhamdulillah sowan, nungguin beliau. Ternyata apa? Saya tungguin. Masya Allah, kata supirnya, Bang Ajis masih di kamar, Pak Ustaz. Saya pikir tidur, keluar pakai handuk doang. Mandi, sholat tahajud. Karena doain ya Pak, Bang Ajis, walaupun sibuk-sibuk nyempetin diri, walaupun sibuk-sibuk, alhamdulillah nasi kuning. Enggak apa-apa. Apa? Makan aja kalau tega. Kita belum pernah apa-apa. Ya udah. Ini berkah benar. Dan saya ingat Bang, Iya. apa namanya perkataan Imam Jarnuzi, pengarang kitab Ta'lim Ta'lim. Sholat subuh kau jaga, musibah jauh. Sholat subuh kau jaga, bahaya tidak akan kena. Tadi saya sama Pak Kepala Dinas ya? Apa? Oh, Kabak TU. Tadi ngomong, daerah lain udah kena. Mohon maaf, harusnya nih kali Cilengsi meluap loh. Tapi di sini enggak. Bener nggak? Karena masih apa? Masih ada orang sholat subuh. Bener kan? Bantar Gebang, mohon maaf, dekat tempat pembuangan sampah ya. Tapi ada nggak yang kena penyakit kispa? Nggak ada. Karena sholat subuh. Imam Hasan Al-Basri pernah ketika sholat zuhur berjamaah zikir bareng itu di daerah Basrah di Irak terkena banjir. Tuh banjir belok Pak. Banjir belok, harusnya kan begini nih. Di sini Imam Hasan Al-Basri dia belok begitu karena apa? Lagi pada sholat sama zikir. Beneran? Beda ya. Beda Bang. Makanya jangan ditinggalin nih tradisi. Insya Allah jadi keberkahan buat kita semua. Ya Rabbal. Kemarin Apa? Saya kan ada rumah di Bekasi. Yang lain mah seleher banjir. Oh gitu. Sepala. Terus alhamdulillah rumah saya Pak cuma semata kaki. Semata kaki? Iya. Tuh terkenanya Di lantai 2. Lagi girang. kirain di bawah lantai 2. Ya ketinggian apa? Apa Tapi kan bersyukur. Makanya sholat subuh berjamaah. Iya. Biar kata kena musibah. Ini mah cerita ini mah. Apa? Pak, saya ini alhamdulillah saya tidak pernah berpikir hidup akan seperti ini. Terus? Satu, alhamdulillah dari 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara cuma satu-satunya saya yang pendidikan sampai S1. Sampai S1? Iya. SD. Kirain sarjana. Saya sarjana. Tapi alhamdulillah besar. Ya. Walaupun SD saya tidak pernah berpikir kalau saya hidup akan seperti ini. Terkenal, Bisa banyak uang, banyak uang, hanya istri 3. tuh yang suka fitnah. Ada guru-guru saya. Ya, emang bener. Masih 3, Berapa? 4. Iya. Ada kamera loh. Dulu saya nggak pernah berpikir akan jadi seperti ini. Tapi sekarang Tapi begitu saya saya kesana kemari, saya dikatakan sama guru saya,
Kalau kita cinta, kita sayang sama orang tua, kita patuh pada orang tua, alhamdulillah apa yang kita minta, apa yang kita mau itu akan terwujud. Semuanya saya bilang tadi setelah kita sedekah subuh, lalu subuh berkah, lalu kita perhatiin orang tua, jangan ngasih orang lain, orang tua dicuekin. Saya jujur nih, 4 hari yang lalu bapak saya nggak bisa makan, lambungnya udah naik, sakit. Alhamdulillah mobil di Jakarta saya suruh kirim di pesantren ke Purwakarta, bawa ke dokter. Kata dokter 3 jam lagi orang tua saya telat dibawa, maka harus dirawat dan diinfus. Ternyata kemarin saya langsung ya bang, dari Lampung beres acara ceramah langsung saya ke Purwakarta, dan kemarin orang tua saya sudah tertolong, sekarang udah sehat lagi. Ini saya kasih beli nih, saya kasih air beginian, ini bagus pak, bukannya iklan, saya nggak tahu nih endu dari mana, tapi ini saya beli dari teman saya Ustaz Solmed, saya minum, alhamdulillah seger. Iya, bener. kalau orang tua saya mah alhamdulillah sekarang udah kagak minta apa-apaan. Karena udah merasa cukup. Udah meninggal, bapak teh aja kita kirimin. Ya. Tapi emang beliau ini berkah karena doa ibu, doa bapaknya. Mohon maaf, Bang Hadis ini, kalau ngomongin SD, apa sih yang bisa diharapin SD? Ya kan pendidikan minim, muka minus. Ya nggak usah pakai begitu. Tapi ya Dapat. alhamdulillah. Jadi mangga kemana sambal ya pakai yang lupa. Dan Jangan lupa. saya ingat ya kenapa sama orang tua, apalagi laki-laki. Begitu saya melihat, saya mendengar, saya memahami, ternyata bapak itu luar biasa. Karena apa? Satu, ya, saya tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan saya. Tapi ketika saya lahir, saya diambil oleh bapak saya, maka diajarin di situ. Dikenalkan kalimat siapa Tuhan saya. Itu orang tua laki-laki. Di sebelah kanan, Sebelah kiri. di sebelah kiri, saya ingat lagi, oh iya, ternyata orang tua saya yang pertama kali mengenalkan siapa Rasul kita. Iqomah. Makanya alhamdulillah ketika saya punya rezeki, ketika saya diberikan seperti ini oleh Allah, apa hadiah buat kedua orang tua saya? Saya ingat kata guru saya, segunung emas pun kita tidak akan pernah bisa membalas daripada kebaikan orang tua. Bayangin ayah kita, bapak kan sekarang udah jadi ayah ya. Buat anak, kadang kita berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Orang tua kita dulu begitu pak, kaki jadi kepala jadi kaki, maka sangat menjadi orang yang merugi, orang yang tidak pernah punya apa-apa ketika dia melupakan orang tua. Makanya begitu saya dapat rezeki, apa sih hadiah buat kedua orang tua saya? Apa? Saya nggak bisa kasih apa-apa. Kecuali Makanya saya bikinin pondok pesantren buat kedua orang tua saya. alhamdulillah. Dan alhamdulillah, ya, ini saya juga minta doanya. Kenapa? Begitu semakin kemari usia saya ternyata semakin tua. Saya kesana kemari banyak orang-orang tua yang hari ini merasa kesepian. Tuh. Karena apa? Dulu zaman saya yang namanya kakek itu bisa jadi kuda-kudaan buat cucunya. Sekarang? Tapi sekarang kakak, cucu udah masing-masing Ya kan? hidup bersama tapi tidak ada kebersamaan. Karena apa? Masing-masing cucu udah pada lihat handphone. Dulu kita tidur di timang-timang. Dulu kita tidur di timang-timang, dibacain salawat,
Sekarang dibacain, ya kan? Surat-surat yang lain, diindung-indung. Sekarang mana? Sekarang nangis dikasih HP. iya bener Pak, terjadi itu. Hidup bersama tapi tidak ada kebersamaan. Lah, tiap anak HP satu, kadang bapaknya 2 HP-nya, betul nggak? Makanya saya minta di sini, mumpung saya ketemu para guru-guru saya, orang tua saya, doain saya. Insya Allah saya lagi mau bikin pondok pesantren Manula khusus buat orang-orang tua. Kenapa? Karena yang saya sudah bikin itu adalah pondok pesantren dari tingkat SMP sampai SMA. Nah sekarang saya mau bikin, ya insya Allah kalau memang ada rezekinya, saya mau bikin pondok pesantren Manula. Kenapa saya mau bikin pondok pesantren Manula? Seperti yang sekarang kita lihat, makannya gampang. Bubur banyak. Siang Kalau rebus. tapi doain ya Bang Saya minta Haji, doanya banyak. niatnya mulia. Amin. Mudah-mudahan Bang Haji diberikan rezekinya, Amin. diterima iman Islamnya, diterangkan. Pak, sebentar Pak, jangan amin aja. Lah iman Islam diterima. Lah itu memati. Ya maksudnya, ya iman Islam kita kan harus diterima. Iya. Pokoknya terbaik buat Bang Haji, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Saya cuma titip pesan bahwa pengajian, kegiatan subuh, bersuci ini jangan berhenti kalau musibah tidak mau menghampiri. Ini luar biasa. Sudah 20 tahun. 20 tahun bukan waktu sebentar Pak. Iya. 20 tahun waktu yang sangat lama, tapi bisa istiqomah. Kenapa? Karena masih ada iman di hati kita. Betul? Dan Iya. ketika iman ada, Iya. semuanya pagar terjaga, musibah nggak jadi datang. Betul. Ini saya yakin. Yang umur 40, 45, ini suci 20 tahun lagi masih jalan. Pasti udah pada tua. Ya iyalah Bang. Buat bersuci, kegiatan bersuci tadi kata Bapak sambutannya Kepala Subag ya, Kasubag Sekretariat, Kabar Sekretariat. Nah, Kabar Kesekretariatan kata beliau jamaahnya 400 yang aktif. Jangan berkurang. Takutnya kalau benteng pertahanannya kurang, jebol. Musibah datang Pak. Beneran. Saya bilang tadi, Syekh Hasan Al-Basri ketika sholat daerahnya terlindungi, kampungnya lah RW-nya kalau kata kita. Gara-gara apa? Adanya sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sekarang kita bisa menjaga sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah Saya siang. juga doain insya Allah ke depannya Amin. yang ada bukan hanya orang-orang tua, Tapi tapi anak-anak generasi-generasi kita Betul. yang akan menggantikan kita ya Ustaz ya. Ini alhamdulillah masih ada anak-anak ya. Ini saya kalau lagi subuh itu ingat di pondok Pak, muda-muda gitu, kecil-kecil. Di sini tua-tua ya. Itu bedanya itu tapi doang. alhamdulillah walaupun tua nggak lupa Bang sama sholat jamaah subuh. Kata baginda Nabi apa? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia dari segi usia, mereka dikasih panjang umur, perbuatannya nambah baik, perbuatannya nambah soleh. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia yang dilihat umurnya, ketika panjang umur masih menjadi orang yang buruk perbuatannya, enggak pernah mau sholat. Na'udzubillahimin. Maka mudah-mudahan berkah ya. Dari Cibubur ya, dari tempat guru beliau. Saya cuma bicara ini doang Pak, padahal ngantuk. Cuma bicarain ini doang. Iya. Sampai itu saat ini, iya udah siap. Karena apa? Kita ketika memberikan semangat dalam berjamaah subuh, maka sama dengan kita memberikan semangat menjaga wilayah kita. Amin ya Rabbal Alamin. dan gitu. Karena apa? Kalau kita sholat subuh,
kana masyhuda. Malaikat nyaksiin kita, Pak. Surat Al-Isra ayat 78. Wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau sholat fajar disaksikan oleh malaikat, dicatat kecuali perawat. Kecuali Perawat. Assalamualaikum. Udah Bang, udah siap Iya, kita harus bukan nggak cinta. Bukan nggak cinta. Kalau kapan waktu saya kesini lagi, nanti diterusin sama kawan saya, Iya. Bang Lu, insya Allah apa yang akan dia sampaikan. Saya mohon izin nggak ikut makan karena harus ke bandara, pesawat jam 8.15, Iya. jam setengah 8 sudah harus check in. Sini bandara tadi saya cek 1 jam kurang 1 menit. Doakan mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Dan saya dengan Bang Ajis bisa kembali ke Cikiwul ini. Amin. Dan tadi juga alhamdulillah Bapak, Apa? tadi sahabat saya Sule, kebetulan beliau kan tinggal di sini ya, Iya. di daerah Tambun. Betul. Tapi semalam beliau sudah di Subang. Tadi di WA saya, lagi di mana Jis? Lagi di daerah Bantar Gebang. Dan kebetulan beliau juga mau pulang. Dan alhamdulillah sekarang ini dia tahu saya di sini. Pas subuh, alhamdulillah beliau dalam perjalanan pulang ke Tambun. Jadi nggak usah ditungguin ya. Oh, ngapain nungguin sore? Orang mau di Tambun Bantar Gebang. Iya, saya cuma kasih kabar gitu doang. Kirain Saya bilang jangan ditungguin, dia pulang ke rumahnya. Kirain artis pinter, P. Udah, saya lagi mohon maaf bila ada kata yang tak pantas dengar, Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak Kabid, Kabak Sekretariatan, Pak DKM. Insya Allah kapan waktu kita ketemu lagi. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bersuci sampai akhir hayat memisahkan. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. La ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma wafiq ila qawmin thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang.